Ini dia highlight perjalanan naik cruise Spectrum of the Seas. Stay tune! Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Kasada Bichiko. Tanggal 29 September 2022 kita tiba di Singapura. Dan dari airport langsung menuju Marina Bay Cruise Center Singapura. Di sini kita langsung antri untuk check-in ke dalam cruise. Make sure kalian udah download juga aplikasi Royal Caribbean-nya ya guys. Karena bakalan diperlukan pas mau check-in ini. Dan berguna banget kok selama di cruise. Kalau bawa koper besar nanti disuruh drop in baggage. Jadi nanti kopernya dibawain sama kru kabin. Disarankan teman-teman datang lebih awal juga ya ke sini biar nggak telat. Selain itu, kalau datang lebih cepat, enaknya itu antriannya belum terlalu panjang. Gitu masuk ke kapal, sebelum ke kamar kita dianjurkan untuk ikut mandatory safety briefing singkat dulu tentang bunyi bel emergency, cara pakai life jacket sambil contohin langsung, dan juga titik kumpul apabila amit-amit terjadi hal yang tidak diinginkan. Yuk sekarang kita room tour. Walaupun begitu masuk, kamera ini kelihatan kecil, tapi kamera ini udah didesain compact yang udah memenuhi kebutuhan kita. Kamarnya yang penting bersih, rapi, dan salah satu hal yang paling berkesan di cruise menurut aku adalah kita itu punya yang namanya stateroom attendant sendiri. Jadi semacam housekeeping pribadi gitu, karena dia cuma pegang beberapa kamar dan harus in touch banget sama tiap kamar yang dia pegang. Jadi misalnya kita butuh apapun, kita bisa kontak di nomor extensionnya dan pelayanannya jadi lebih sigap karena kamar yang harus dimonitor nggak sebanyak kayak di hotel. Tiap hari kamar kita dibersihin 2 kali sehari pagi dan sore atau sesuai request juga bisa. Setelah dibersihin biasanya stateroom attendant kita ini akan ninggalin satu towel yang udah dibentuk kayak gajah, gorila dan lain-lain. Oh ya, di kamar aku ini sofanya bisa dijadiin sofa bed juga. Jadi sama krunya ditaruhin kasur gitu biar bisa berfungsi buat jadi tempat tidur. Seleknya hotel, sabun, sampo, handuk, hair dryer itu juga udah disediain di sini. Begitu pula kayak minibar, kulkas mini, TV, meja rias, hanger dan hal-hal standar kayak biasa nginep di hotel lain udah ada. Buat yang belum tahu, kamar di cruise itu ada 3 tipe ya. Yang pertama kamar dengan balkon, yang kedua kamar dengan jendela kayak aku ini, dan yang ketiga kamar tanpa jendela. Masing-masing itu harganya beda, jadi jangan sampai salah ya. Kamar ini juga cukup kedap suara kok menurut aku, karena selama nginep di sini tidur kita nggak pernah keganggu suara-suara tetangga atau suara dari aktivitas cruise lainnya. Untuk akses masuk kamar ini kayak di hotel ya, jadi pakai kartu gitu yang udah ada tulisan nama kita masing-masing di tiap kartu. Satu kamar dapat kartu sejumlah orang yang tidur di kamar tersebut. Nah pertanyaan selanjutnya yang pasti bakal ditanya ini, apa perlu bawa travel charger? Nah ini aku sekalian kasih lihat colokannya ya di meja rias. Enaknya di cruise itu udah banyak banget yang include dari harga yang dibayarkan. Salah satunya makanan. Dan makanan di cruise emang luar biasa berlimpah. Meskipun nggak semua, tapi sebenarnya udah ada banyak restoran yang bisa kita nikmati for free. Yang pertama ada Windjammer. Ini buffet style restoran, jadi bisa makan all you can eat dan ambil sendiri. Tempat ini hampir selalu ramai karena varian makanannya paling banyak. Yang kedua ada dining hall. Ini tipe makan meja hidangan full course. Tiap waiter pegang 5 meja, jadi meskipun ramai kita nggak perlu repot manggilin waiter dan nggak kelamaan nunggu. Tiap hari hampir selalu ganti semua menu kecuali kids menunya memang tetap. Banyak makanan yang harus dicoba di sini karena menunya menarik dan rasanya juga enak. Yang ketiga ada Cafe 270. Makanannya western style gitu kayak hot sandwich, panini, croissant, cold cereals, yogurt dan lain-lainnya. Ada juga cafe di pinggir kolam renang, namanya Splashway Cafe. Di sini kita bisa makan berbagai snacks kayak kentang goreng, sosis, burger, cookie. Cocok banget lah kalau habis renang lapar mau makan dulu isi tenaga. Tempat makan kelima yang gratis diambil sepuasnya adalah Sorrento's. Khusus nyediain pizza dan pizzanya luar biasa enak.
Yang terakhir ada Free Flow Soft Ice Cream. Tempatnya ada di dekat kolam renang dan rasanya juga enak. Selain itu semua juga ada berbagai restoran yang berbayar, tapi nggak pernah dipaksa masuk kok. Jadi bisa aja nggak makan di restoran itu sama sekali. Oh iya, di sini juga ada berbagai macam bar ya buat yang suka minum. Buat yang masih bingung di cruise itu ngapain aja sih sebenarnya? Nah, aku mau jawab nih. Sebenarnya di sini ada banyak banget kegiatan dan fasilitasnya. Yuk kita lihat satu-satu ya. Mulai dari kolam renang outdoor, kolam renang anak, kolam renang indoor, sampai kolam renang khusus dewasa ada lengkap di sini. Kalau misal nggak mau berenang, mau duduk-duduk doang, sunbathing gitu juga bisa banget. Terus bisa juga berendam nikmat di jacuzzi yang isinya air hangat. Buat yang bawa anak-anak belum bisa atau belum jago berenang juga nggak usah khawatir karena disediain juga life jacket di sini sesuai ukuran anaknya. Tapi kalaupun mau bawa pelampung pribadi dipersilakan juga sih ya. Terus di tiap kolam renang ini juga selalu ada lifeguard yang standby. Selain kolam renang nih, ada juga berbagai fasilitas menarik yang memacu adrenalin. Contohnya aja, yang satu ini, namanya adalah North Star. Jadi ini kayak balon udara versi di atas kapal gitulah ceritanya dengan bentuk yang jauh lebih futuristik. Nanti kita diajak naik dan ngelilingin 360 derajat, jadi bisa lihat breathtaking views of the ocean. Durasinya cuma sekitar 8 menitan gitulah. Waktunya bervariasi nih, nggak all the time, tapi bisa dilihat di aplikasi Royal Caribbean-nya nanti. Terus ada batas ketinggian dan berat badan maksimum juga untuk naik, jadi harus diperhatikan juga nih. Nah, another fun experiences buat yang suka extreme sports adalah rock climbing. Terus ada flow rider, yang ini ala-ala surfing gitu. Menurutku ini paling keren sih. Jadi mainnya mulai dari boogie boarding, terus ke stand up surfing. Court by iFly. Ini the real skydiving ya. Ada batasan usia dan tinggi badan juga yang diperlukan untuk naik ini. Selanjutnya ada Skypad. Ini buat yang suka bungee jumping harus banget cobain yang satu ini. Other sports lainnya itu ada soft archery, table tennis, soccer, basketball, racket tennis. Dan karena kapalnya gede banget, ini ada indoor area yang besar banget buat berbagai macam olahraga. Seru banget deh pokoknya, jadi bisa main sama teman-teman baru di kapal juga. Terus ada juga bumper cars. Nah ini seru banget kan main bom-bom car di sini. Seperti dimanapun lah bumper cars itu selalu rame, jadi siap-siap antri aja guys. Makin lengkap lagi karena di sini ada berbagai macam arcade games. Jadi nanti kita bisa bayarnya itu via credit card. Super simple banget kan, dan pilihan mainannya itu juga ada banyak.
Buat yang mau jogging atau olahraga lainnya, di sini ada running track dan juga ada fitness center. Kemudian juga ada spa treatment kalau capek banget abis belanja Blingy atau mau cobain jenis spa yang ada, di sini bisa juga nih spa treatment. Terus ada Adventure Ocean. Kalau yang dari tadi kita bahasin buat adult, nah yang ini buat anak-anak nih. Jadi di sini adalah tempat playground buat anak-anak main. Terus ada shows and movies. Ini ada beberapa pertunjukan yang harus direservasi via aplikasi. Kalau bingung, lebih baik tanya ke kru ya, karena ada pertunjukan yang slotnya terbatas dan cepet banget habisnya. Tapi ada juga yang bisa langsung masuk asalkan masih ada tempat duduk. Tipsnya dari aku, minimum itu datang 15-20 menit lebih awal untuk bisa dapat spot terbaik buat nonton. Buat yang suka dengerin live music, di sini juga ada. Bahkan gak tanggung-tanggung, di sini bisa sekalian dance juga loh kalau misalnya mau. Di sini ada yang akustik, ada yang live band juga, jadi terserah pilih yang mana. Ada juga sesi tanya jawab sama kapten kapal dan juga ada karaoke room. Selain kayak hotel berjalan, di sini juga kayak mall berjalan loh, karena di sini ada banyak banget toko-toko yang menjual berbagai macam barang mewah. Di sini juga bisa photoshoot di atas kapal dengan professional photographer. Terus juga ada morning exercise dan dance class. Selain itu sebenarnya ada banyak workshop menarik kayak bikin lipatan origami dari uang $1. Terus juga ada workshop untuk bikin towel folding dan ada beragam yang lainnya. Tapi yang paling seru salah satunya ini nih, trivia quiz. Ada banyak banget quiz-quiznya dan semuanya itu menarik banget. Harus ikut pokoknya kalau misalnya ke cruise ini. Ada satu hari di mana kita itu turun ke Pineng. Nah kebetulan Pineng ini emang gak gitu jauh ya dari pelabuhannya, makanya kita turun jadi gak buang waktu. Nah ini sedikit ada suasana di Pineng, seperti inilah kelihatannya. Kita itu cuman pergi ke beberapa tempat yang emang terkenal-terkenal aja. Terutama sih buat cobain kulinernya, karena katanya kuliner di Penang itu semuanya enak. Dan ternyata emang bener loh guys, ini kita ada makan es kacang, roti cane transfer road, terus juga ada makan char kway teow di pinggir jalan aja tuh enak, padahal ngasal gitu. Ada juga satu kedai yang rame banget namanya Tohsun Coffee. Dia itu jualan roti serikaya sama kopi Tohsun namanya. Itu juga rame banget, lihat tuh antreannya sampai nunggu 2 jam lebih.
Nah, ini penampakan rotinya, sederhana tapi emang enak. Tempat belanja oleh-olehnya kita cuma cari pasar terdekat, yaitu Chaurasta Market. Di sini barangnya juga udah termasuk murah-murah kok, dan pilihan barangnya juga udah beragam. Tapi tempat makan kulineran paling ultimate itu adalah di sini nih, nasi kandar Lion Clear Pineng. Harus banget cobain deh kalau misalnya mampir ke Pineng. Ini antri. Padahal udah 24 jam. Emang tempatnya itu tuh sederhana banget ya di gang begini ya. Makanannya tuh mirip nasi padang tapi selalu rame dan emang enak banget karena rasanya itu tuh medok banget. Kalian harus cobain ini di sini nih. Pilihan lauknya itu ada banyak, tapi seperti biasa, seperti nasi padang, kalau kita pesennya selalu ayam dan telur dadar. Enak banget guys. Ini adalah view Pineng dari atas kapal. Gak berasa udah hari terakhir ada di atas kapal. Lihat nih tempat ini sampai udah sepi saking udah pada siap-siap buat berangkat pulang. Oh iya, di hari terakhir ada special performance juga dari teman-teman di Dining Hall. Di kepulangan, supaya turun kapalnya nggak desek-desekan, semuanya diatur. Nah ini pada nungguin gilirannya. Kalau nggak mau geret koper, bisa 1 hari sebelumnya di malam terakhir itu taruh koper itu di depan kamar sebelum jam 11 malam. Nanti setelah proses imigrasi selesai, kita bisa ambil koper kita lagi. Sekian sharing perjalanan aku naik cruise kali ini. Overall puas dan happy banget. Aku pasti bakalan naik cruise lagi. Thank you for watching.